Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1 dengan cara saya sendiri, yaitu studi kasus satunya yaitu ini, Smart Logistik 1 ini. Kita buka dan pastinya kita udah simpan di dalam Google Drive ya. Kita langsung saja ke sini, ketik pagar 1, yaitu pagar kita tahu studi kasus 1 ya. Selanjutnya kita enter ke, lalu tulis import pandas spd. Kenapa kita pakai pandas? Karena kita membaca data dari file CSV ke dalam data frame pandas. Lalu kita enter, kita ke import matplotlib python pilot splt, lalu enter, import seaborn scnc. Nah, seaborn ini mengganti data biasa ke data matplotlib ini. Nah, kita langsung ke selanjutnya. Kalau ini sudah diklik bisa langsung, selanjutnya kita ke file patch, langsung saja ke file patch sama dengan konten Smart Logistik 1 CSV. Lah, itu dari data ini tadi yang sudah disimpan di drive. Nah, terus lanjut, kalau sudah nanti kita masukkan filenya itu ke df sama dengan pd.read cfv dalam kurung file patch, langsung df, langsung diklik, lalu muncul data ini. Nah, kalau jika data berhasil masuk, dia akan memunculkan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini data dari tadi di data CSV tadi yang kita simpan. Nah, terus kalau sudah, kita langsung plus lagi ke df.save, itu untuk menjumlahkan data di atas tadi yang secara singkat lah ya, 1000,16 itu dari ini 100 round x 16 kolom ini, menyingkat lah intinya. Terus lanjut, langsung ditambahkan lagi plus kode ya, jangan lupa df.duplikat kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung zoom buka kurung tutup kurung, yaitu langsung kita jalankan jadi np int 64,0 ya, dalam kurung 0 itu didapat dari duplikatan data ini di atas. Nah, lanjut kita plus kode lagi untuk intinya meringkas data lah, agar kita tahu, yaitu menggunakan missing values sama dengan df.insult kurung .zoom kurung missing values, yaitu langsung kita jalankan dan keluarnya ini jika berhasil, yaitu kita bisa melihat data test time, terus aset ID, latitude, longitude, agar kita bisa simple lah intinya, biar gak cari-cari kayak data di atas itu yang banyak sekali. Kan agar kita tahu berapa sih jumlahnya. Terus lanjut kita plus kode lagi, yaitu missing values div drop now.
Nah, drop. Nah, kurung, terus enter, missing values. Nah, nanti keluar data lagi. Dan data-data ini bertujuannya untuk menghapus data-data yang bersifatnya kosong. Dan intinya kita tidak 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 kebingungan lah intinya. Kalau data kosong kan kita tidak usah membaca. Jadi data-data yang berisi saja yang kita baca. Nah, kita lanjut dan plus kode lagi. Lanjut df, pakainya df ya, terus sama dengan df titik drop dalam kurung df titik index 50 titik 2 dalam kurung 50.2 dan tutup kurung dan enter df, langsung kita jalankan dan hasilnya ini. Nah, tujuannya df index dalam kurung 50.2 itu apa? Ini kita menghapus data-data yang di bawah 50 yang tidak digunakan. Ya, intinya biar simple gitu data kita. Seperti ini. Nah, dia sampai 49 doang karena di bawahnya 50 dia dihapus. Gini jadinya. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung bikin yang namanya grafik trend inventory level dari waktu ke waktu. Kita pakainya PLT pertama, terus titik figure dalam kurung fix size-nya terserah, aku dalam kurung 12,6 tutup kurung, terus enter df underscore group sama dengan df groupy temp dalam kurung timestamp dalam kurung tanda petik 1 timestamp, terus dalam tutup kurung, terus dalam kurung inventory level dalam tanda petik inventory level, terus tutup kurung titik min kurung, terus enter df grouped titik plot dalam kurung kin sama dengan line petik 1 line koma marker sama dengan petik 0 tutup kurung. Lanjut langsung enter plt titik title dalam kurung trend inventory level dari waktu ke waktu, jangan lupa tanda petiknya ya, tutup kurung. Terus plt titik x label petik tanda petik tanggal tutup kurung. Terus lanjut enter plt x titik y label dalam kurung tanda petik inventory level dalam kurung rata-rata, enter, terus plt grid dalam kurung true, terus plt titik type underscore layout kurung plt line, enter plt titik show. Terus kita jalankan dan kita di sini menunggu display L open figures. Nah, kayak gini nih. Terus dan kita tempelkan gambarnya di sini. Dan bisa juga langsung jadi gambar kayak gini nih.
tempel seperti ini. Nah, ini tadi yang inventor level dari waktu ke waktu. Ini trend inventor ini. Nah, ini kita kenapa tulis kayak gini nih, agar data kita ada tulisannya seperti kayak gini nih, trend inventory level gitu dari waktu ke waktu, terus tanggal, inventor level, rata-rata, dan timestampnya di tanggalnya dan waktunya. Kayak gini lah. Dan kita plus kode lagi, yaitu kodenya import pandas spd enter import matplotlib. Oke, lalu kita membuat histogram inventor level dari waktu ke waktu, plus kode lagi ya. Lalu kodenya import pandas spd import enter import matplotlib pplot splt enter import seaborn sns enter, terus plt titik figure dalam kurung fix size-nya sama dengan dalam kurung 12,6 yang tadi tak samakan ya. Terus enter plt titik his dalam df underscore group bins sama dengan 10, hg color sama dengan tanda petik yellow. Nah, aku pakai garisnya yang warnanya kuning, terserah kalian mau garisnya warna apa. Terus enter plt titik title dalam kurung namanya tadi histogram inventory level dari waktu ke waktu, jangan lupa tanda petik. Terus enter plt titik x label dalam kurung namain inventor level dalam kurung rata-rata, tanda petik jangan lupa. Terus enter plt titik y label dalam kurung petik frekuensi enter, lalu plt titik grid dalam kurung true enter, plt titik text underscore layout kurung lalu enter, plt titik show dalam kurung dan lalu jalankan, terus dapatkan gambar seperti ini. Itu yang namanya tadi histogram inventor level dari waktu. Terus di sini, terus ini histogramnya, ini level-levelnya, ini tadi frekuensi label, X labelnya, inventor level rata-rata seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Kita membuat tabel lingkaran atau grafik lingkaran proporsi rata-rata waiting time per alasan keterlambatan logistik. Oke, kita jangan lupa plus kode lagi, yaitu pakai kode import
matplotlib titik pplot as plt, data di atas tadi, terus lalu enter. Oke, plt titik figure, jangan lupa fix size-nya 12,6, terus enter. Delay underscore waiting sama dengan df titik groupy dalam kurung tanda petik logistik underscore delay underscore reason, dan dalam kurung lagi tanda petik waiting time, tapi kurungnya beda ya, ini kurung kotak, ini kurung biasa lah intinya. Titik terus min kurung enter, plt titik p dalam kurung delay underscore waiting, koma labels sama dengan delay underscore waiting titik index, koma autopack sama dengan 1% titik 1f%, koma startangle sama dengan 90. Enter. plt titik title dalam kurung tanda petik untuk menamain tabelnya ya atau grafik, itu proporsi rata-rata waiting time per alasan keterlambatan logistik. Oke, enter. Lagi plt titik axis dalam kurung tanda petik equal, lalu enter. plt titik type underscore layout, enter. plt titik show kurung, lalu kita jalankan, klik ini, jangan lupa, terus dapatkan gambar seperti ini. Nah, ini namanya tadi proporsi rata-rata waiting time per alasan keterlambatan logistik, langsung di sini. Terus ini grafiknya, ini angka-angkanya tadi, ini ada nama-namanya, yang keterlambatan tadi mechanical failure itu 34,9%, terus ini weather 34,5%, terus ini yang bawah traffic 30,6%. Oke, kita yang terakhir kita bikin diagram batang, grafik diagram batang terakhir, kita plus kode lagi ya, pakai plat plt titik figure dalam kurung fix size-nya tadi sama dengan 12,6, dalam kurung 12,6, kayak tadi aku samakan size-nya, terus enter. Delay underscore waiting sama dengan df titik groupy dalam kurung tanda petik logistik underscore delay underscore reason, terus dalam kurung kotak tanda petik waiting petik 1 waiting underscore time titik tutup kurung titik min kurung titik short underscore values dalam kurung ascending sama dengan false, enter. sns titik bar plot dalam kurung x sama dengan delay underscore waiting titik index, koma y sama dengan delay underscore waiting titik values, enter. plt titik title dalam kurung tanda petik 1 rata-rata waiting time berdasarkan logistik delay reason, kasih nama lah intinya tabelnya atau grafiknya, terus enter. plt titik x label dalam kurung tanda petik rata-rata waiting time per logistik delay reason, enter. plt titik y label dalam kurung tanda petik 1 rata-rata waiting time, enter. plt titik x dalam kurung
rotation sama dengan 45, enter plt titik text underscore layout kurung plt titik show kurung. Lalu kita jalankan saja, klik, dan dapatkan gambar grafik seperti ini. Ini rata-rata waiting time berdasarkan logistic delay reason. Tadi kita namakan ini rata-rata waiting time berdasarkan logistic delay reason. Oke. Terus rata-rata times per logistic delay reason. Tadi rata-rata times per logistic delay reason. Terus rata-rata waiting time ini ratanya terus sama dengan sampai 45, 0 sampai 35 saja ini. Terus mechanical failure, terus wither traffic. Tadi ini grafik batangnya seperti ini. Oke, itu tadi penjelasan saya untuk mengerjakan modul 4 Prokom soal nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.